Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Apakah kalian sudah siap untuk menerima proses pembelajaran untuk hari ini? Ya, kalian sudah siap semua ya. Ya, untuk itu saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Saya persilakan. Ya. Untuk itu saya akan ngabsen ya. Ya. Ferdin hadir. Heni hadir ya. Mukmin ya hadir. Vera Rahmayanti ya hadir ya. Mailisa ya hadir ya. Junaidin hadir ya. Indrawati ya hadir ya. Rifai ya hadir ya. Untuk hari ini kalian hadir semua ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini merupakan segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan manusia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya. Itu definisi mengenai pengertian sumber daya alam. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis sumber daya alam, di mana jenis-jenis sumber daya alam ini mencakup dua jenis, di mana yang pertama jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Ya, berdasarkan sumbernya. Jenis sumber daya alam, jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya ini dan jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya itu merupakan jenis-jenis sumber daya alam itu sendiri. Di mana jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya ini mencakup dua. Dia terbagi dua lagi ya, dimana jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya ini terbagi dua. Yang pertama itu sumber daya alam hayati dan yang kedua itu non hayati. Dimana sumber daya alam non hayati, sumber daya alam hayati ini atau disebut dengan biotik merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati ini itu biasa disebut dengan abiotik. Ya, ini merupakan sumber daya alam berasal dari benda mati seperti tambang, air, bebatuan. Itu merupakan contoh dari sumber daya alam non hayati. Dan yang kedua yaitu jenis sumber daya alam ya, yaitu jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sifatnya. Ini berdasarkan sifatnya ini, di sini saya akan memperlihatkan gambarnya, di mana di sini terdapat gambar tanah, tumbuh-tumbuhan, sapi, air. Ini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui, di mana sumber daya alam yang bisa digunakan secara berulang kali ini tidak akan mengalami kehabisan. Beda dengan yang ini merupakan jenis-jenis logam, di mana bila digunakan secara terus-menerus ini akan mengalami kepunahan. Ini adalah yang disebut dengan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.
Untuk pembelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Apakah kalian sudah siap untuk menerima proses pembelajaran untuk hari ini? Ya, saya kira kalian sudah siap ya. Untuk itu saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, selanjutnya lagi saya minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Ya, selanjutnya saya akan mengabsen. Ferdin, Yasmin Putri, ya hadir. Wadi Salsabillah, hadir ya. Maisa, ya hadir. Heni, hadir ya. Vera Rahmayanti, ya hadir. Mukmin. Saya kira untuk hari ini hadir semua ya. Lanjut. Untuk pertemuan untuk hari ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Saya di sini akan membagi kelompok ya. Saya akan bagi kelompok jadi dua kelompok ya. Dimana untuk kita kelompok 1 saya minta untuk Ferdi, dan kita kelompok 2 saya minta Yasmin Putri untuk kita kelompok 2. Dimana kelompok 1 yang membahas mengenai pengertian sumber daya alam, dan yang kelompok 2 tentang jenis-jenis sumber daya alam. Saya akan berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan masing-masing kelompok mulai dari sekarang. Ya, saya kira waktunya sudah selesai. Saya minta ketua kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi kalian. Ya, silakan. Ya. Dan selanjutnya saya minta untuk ketua kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ya, jadi untuk kelompok 1 mengenai pengertian sumber daya alam ya. Nah, di mana sumber daya alam ini merupakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan hidup manusia itu sendiri, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidupnya ya. Dan untuk kelompok 2 tentang jenis-jenis sumber daya alam, di mana jenis sumber daya alam ini terdapat 2 jenis, yaitu jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya, dan yang kedua yaitu jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Ya, di mana di dalam jenis sumber daya alam berdasarkan sumbernya ini membahas mengenai sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Dan jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya membahas mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ya, jadi untuk pertemuan untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.